Hai semuanya, sekarang kita akan belajar tentang struktur folder, gimana cara kita ngelihatnya di PHP, gimana cara ngebukanya. Jadi langsung aja kita akan lihat beberapa metode baru di sini, di mana sebelumnya kita bermain dengan file, sekarang kita akan bermain dengan folder. Jadi saya bikin dulu variabel buat nama folder kita. Saya kasih nama dir buat directory, biasanya orang kasih namanya buat folder directory. Lalu nama folder saya misalnya penting, lalu slash seperti ini. Tentu belum ada, jadi kita bikin dulu. Saya akan new folder di sini. Nama foldernya penting. Lalu di dalam folder ini saya akan taruh beberapa file, misalnya test text, lalu saya akan ada lagi misalnya file.html dan seterusnya, teman-teman bebas. Saya balikin lagi. Jadi dalam folder penting saya ada punya dua file sekarang. Sekarang kita cek dulu yang pertama, apakah penting ini nama folder atau bukan, dengan cara metode isdir, apakah dia directory atau bukan. Jadi kita tinggal masukin si dir-nya ini, atau kalau teman-teman biar nggak pusing, saya kasih namanya folder. Seperti ini. Lalu sekarang kalau dia bukan folder, kita langsung ngeprint di sini, echo bukan folder. Jadi saya refresh sekarang. Kalau teman-teman nggak lihat apa-apa berarti berhasil, karena di sini if-nya kita belum echo apa-apa atau belum ngelakuin sesuatu. Paling enggak dia nggak ngeprint ini, artinya folder kita ini benar, dia nama folder. Kita lanjut lagi. Sekarang cara ngebuka foldernya, nama metodenya opendir. Jadi opendir, parameternya, nama foldernya, folder. Dan sekarang karena kita mau pakai lagi setelah dibuka directory-nya, sama seperti di file, kita taruh di dalam variabel. Kita sekarang taruh misalnya rf di sini, nama variabelnya. Saya ambil dari atau of, open folder. Sekarang kita mau ngelist semua file yang ada di dalam foldernya dengan while, karena kita harus ngelakuin pengulangan di sini. Jadi kita pakai metode baru namanya read directory. Read directory ini ngambil datanya dari folder yang udah kita buka, yaitu of di sini. Dan seperti sebelumnya, kita mau ngelist file ini, jadi lebih hemat kalau kita taruh dia di dalam satu variabel lagi. Jadi file sekarang sama kayak read dir ini. Biar nggak rancu, saya taruh dalam tanda kurung seperti ini. Dan sekarang kita mau bilang selama kita belum habis file yang di listnya, selama nggak sama dengan false, atau kalau mau lebih aman lagi 2 sama dengan boleh, selama filenya masih ada yang mau kita list. Jadi ini nggak penting, ini saya cuma naruh nama aja, nyimpan dia di variabel. Intinya sendiri yang ini, selama filenya yang kita baca masih ada, kita mau ngelakuin sesuatu, di sini saya simpan di file biar kita bisa pakai langsung. Jadi saya mau echo nama filenya misalnya yang udah kita taruh di file. Teman-teman lihat di sini filenya berguna langsung. Lalu saya kasih jarak kalau kita mau lihat tipe filenya misalnya. Jadi ada metode lagi. Saya tulis di sini aja. Tetap tipe. Saya kasih jarak di sini biar nggak gabung sama si filenya. Untuk ngambil tipe data dari file, nama metodenya cukup jelas, yaitu file type. Ini dia, bukan field set, tapi file type. Lalu di dalam file type ini ada 2 parameter, bukan 1 parameter sebenarnya,
tapi kita mau ngambil yang pertama dari nama folder kita, yang kedua nama filenya. Jadi ini satu, bukan dua data, maaf. Ini satu sebenarnya, satu parameter maksud saya. Jadi kita mau ngelihat isi dari tipe data yang ada di folder dalam filenya. Dan yang terakhir kita break aja biar ada jarak, karena akan ada beberapa file di sini yang kita lihat seperti ini. Semoga nggak ada salah ataupun error, dan sama seperti fopen, setelah kita ngebuka sesuatu kita mau nutup, kita lihat fopen-nya di sini. Nanti saya tutup di sini, close directory, nama metodenya, lalu folder seperti ini. Bukan nama foldernya, tapi yang setelah saya buka, yaitu OF. Save. Kita jalanin dulu programnya, cukup panjang. Continue. Teman-teman lihat di sini, jadi ada 4 datanya, padahal kita cuma punya 2 file. Yang aslinya ini file HTML dan test.txt, di mana tipe datanya dia file. Dan sekarang, kalau teman-teman bingung apa titik 2.1 ini pas kita belajar command line, jadi standarnya ketika kita bikin folder itu, kita ada yang namanya titik buat ngelis semua filenya, dan juga titik-titik buat kembali ke satu folder sebelumnya. Jadi kalau teman-teman, ini secara default dia ada, kalau teman-teman mau bikin dia hilang, saya tutup dulu yang sebelah kiri biar lebih jelas. Jadi setelah kita while file di sini, kita bisa bikin if, misalnya kita lihat dia berada di file. Jika filenya tidak sama dengan, berarti tidak sama dengan titik, jadi kita taruh dia di string. Dan juga kita nggak mau sama dengan titik-titik. Saya akan copy paste sedikit. Kita mau ngelakuin ini semua, jadi sampai sini. Ini dia. Bukan dan, karena salah satunya saya harus pakai atau di sini, pipa-pipa. Kita refresh. Sekarang yang default, belum. Kalau filenya, sepertinya saya terlalu detail. Kalau file tidak sama dengan titik, atau file tidak sama dengan titik-titik, kita mau mengecho namanya benar. Semoga nggak ada salah sekarang. Sayang sekali masih ada. Gimana kita hilangin si titik-titik ini? Apakah dia string atau dia bukan string? Saya save dulu. Kalau kita refresh, kita akan dapat error di sini. Saya tes satu aja dulu. Kalau file tidak sama dengan titik, bagus sekali, sekarang udah berhasil. Berarti saya harus pakai N tadi. Saya paham errornya di mana sekarang. Nggak apa-apa, kita harus terbiasa dengan error dan harus belajar dari error. Jadi kalau kita logikanya pakai atau, jadi sekarang kalau filenya bukan titik, atau filenya bukan titik-titik, artinya misalnya file kita yang titik sekarang, yang titik ini tidak sama dengan titik-titik, maka dia akan tetap ke print. Begitu juga sebaliknya, makanya kita dapat error. Jadi kita harus hati-hati dengan operator logika ini, sangat penting. Tapi bagus, kita lihat kesalahan, kita belajar dari kesalahan. Tapi itu dia intinya, kalau kita mau nge-list file, caranya kayak gini. Kita
lihat, nguji pertama apakah dia folder atau bukan. Lalu kita buka foldernya, lalu read dir untuk kita baca, dan buat filenya sendiri, itu dari datanya dari sini. Kalau kita mau tipe filenya, kita ambil dari file type ini. Dan seperti biasa, kita close di bagian akhir. Itu dia, cukup panjang, tapi semoga jelas. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya.